Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan, santriwati, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas tentang bab na'at. Ya, sebelumnya kita telah membahas jumlah tawabi, yang mana na'at juga termasuk pada tawabi, dan kemarin juga kita telah membahas tentang pembagian na'at, yang mana na'at terbagi dua, ada na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Langsung saja mari kita baca bersama-sama dua bait ya. Silakan. Bismillah. Mari kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walioto sarang kedah dibere itu naat. Fitarifi dina maripatna watan kiri sarang dina nakirohna makana hukum lima tetap itu ma pikeun manut tala nyanding itu naat kana itu ma kamrur biqaumin kuroma'a ari contona eta tetep sapertoskeun lapad umrur biqaumin kuroma'a umrur kedah ngalangkung anjeun biqaumin kakaom kuroma'a anu marulya itu kaum. Silakan baca bersama-sama. Mate hukumnya aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahwa sifat itu tabiun mutimun ma diwasmihi awasmi ma bihi talak. Ini sifat itu kemarin isim yang mengikuti yang pertama yang menjelaskan mausufnya, yang kedua sifat itu gunanya yang menjelaskan kepada ta'aluknya mausuf. Ini sifat itu kemarin terbagi dua, ada sifat hakiki dan ada sifat sababi. Kalau sifat hakiki merupakan kepada isim domir, kalau sifat sababi merupakan kepada isim dohir. Di dalam bait ini
wal yu'ta fi ta'rifi wa tankirima. Jadi ini aturan yang diberikan kepada sifat, itu aturan ya. Aturannya diberikan kepada mausuf. Jadi maksudnya sifat itu kalau mausufnya ma'rifat, sifatnya harus ma'rifat. Jadi yang kedua, sifatnya mausufnya nakiroh, sifatnya harus nakiroh. Wal yu'ta fi ta'rifi wa tankirima lima talak kamrur biqaumin kurama. Maksudnya sifat itu harus sama dengan mausufnya. Pertama di dalam ma'rifat, yang kedua nakiroh. Di dalam ma'rifatnya contohnya ja'a jaidun al-aqilu, ja'a geus datang saha jaidun ki jaid, al-aqilu anu boga akal itu jaid. Jaidun ma'rifat isim alam, al-aqilu oge ma'rifat isim nu make alif lam. Anu kadua sifat teh mengikuti kepada mausufnya di dalam nakirohnya. Mengikuti dalam nakirohnya, sifatnya nakiroh, mausufnya nakiroh, atau dibalik, mausufnya nakiroh, sifatnya harus nakiroh. Ja'a rojulun akilun, ja'a geus datang sajedun ki jaid, akilun anu boga akal itu jaid. Ini wal yu'ta fi ta'rifi wa tankirima lima talak. Maksudnya sifat itu mengikuti kepada mausufnya. Pertama mengikuti di dalam ma'rifatnya, yang kedua mengikuti di dalam nakirohnya. Baik di dalam sifat hakiki atau sifat sababi harus sama antara mausuf di dalam ma'rifat dan nakirohnya. Contohnya sifat hakiki, ja'a jaidun al-aqilu, ja'a rojulun akilun. Contoh sifat sababi, ja'a jaidun al-aqilu abuhu, ja'a rojulun akilun abuhu. Ya, tapi kalau di dalam sifat sababi itu tidak usah sama di dalam mufrad tasniyah jamaknya. Nanti akan dijelaskan di dalam bait yang kedua. Kesimpulannya, sifat hakiki atau sifat sababi itu sifat harus mengikuti, pertama harus sama di dalam mausufnya. Mausufnya ma'rifat, sifatnya ma'rifat. Ja'a jaidun al-aqilu. Yang kedua, sifat itu harus mengikuti kepada mausufnya di dalam nakirohnya. Mausufnya nakiroh, sifatnya harus nakiroh. Ja'a rojulun akilun. Contoh di dalam bait kamrur bi kaumin kuroma. Umrur kudu ngaliwat anjeun bi kaumin ka kaum. Kaum itu adalah isim nakiroh. Kuroma isim nakiroh. Kudu ngaliwat anjeun bi kaumin ka kaum. Kaum nukuma kuroma anu marulya. Jadi yang jadi contoh kaumin isim nakiro, kuroma isim nakiro. Kuroma sifat, mausum sifat isim nakiro. Ayo Jang Adam sudah simpulkan segitu. Jadi untuk bait yang pertama ini menjelaskan bahwa naat itu diberi hukuman, ya, sebagaimana hukum yang ada pada man'ut dalam hal ta'rif dan tankir, ya, dalam hal ma'rifat dan nakiroh. Maksudnya apabila man'utnya nakiroh, maka naatnya pun harus nakiroh. Ketika man'utnya ma'rifat, maka naatnya pun harus ma'rifat. Nah, dalam bait contohnya umrur biqaumin kuroma. Nah, yang menjadi contoh lafaz kuroma. Kuroma isim nakiroh karena man'utnya pun nakiroh, yaitu lafaz kaum. Nah, seperti itu. Kalaupun contoh yang ma'rifat, ja'a zaidun al-aqilu, ya, yang menjadi contoh yaitu lafaz al-aqilu. Al-aqilu itu ma'rifat karena menjadi naat dari lafaz zaid, man'utnya ma'rifat. Ya, jadi diulangi
kesimpulan dari bait yang pertama ini bahwa naat itu diberi hukuman yang ada pada man'ut dalam hal ma'rifat dan nakiroh, seperti itu. Lanjutkan. Dilanjut kepada bait yang kedua. Kita lugat dulu ya. Wahwa sarang ari itu naat ladat tauhidi dina nalika mufrad wa tadkiri sareng dina nalika muzakkar au siwahuma atawa dina nalika salianti mufrad sareng mudzakkar kal fi'li eta tetep sapertoskeun fi'il itu naat fakfu maka kadanganutkeun anjeun makana aturan kofao parantos nganutkeun para ulama kana itu silakan baca bersama-sama. Dalam bait pertama tadi bahwa sifat itu harus mengikuti kepada mausufnya ma'rifat, sifatnya harus ma'rifat. Yang kedua, sifat harus mengikuti kepada mausufnya nakiroh, sifatnya nakiroh. Masalah yang ketiga, wahwaladat tauhidi, sifat itu harus mengikuti kepada mausuf itu di dalam mufradnya. Contohnya jaa jaidun al aqilu, jaa jaidun mausufnya mufrad, al aqilu juga mufrad. Wa tadkiri, dan yang keempat, sifat itu harus mengikuti kepada mausuf di dalam mudakarnya. Jaa jaidun al aqilu, jaidun mudakar, al aqilu mudakar. Aw siwahuma, atau sebaliknya mufrad. Sebaliknya mufrad ada dua, satu tasniyah, kedua jamak. Jadi sifat itu harus sama di dalam mufradnya. Jaa jaidun al aqilu, yang kedua harus sama di dalam tasniyahnya, sebaliknya mufrad. Jaa jaidani al aqilani, yang ketiga harus sama sifat dan mausuf di dalam jamaknya. Jaa jaiduna al aqiluna, terus harus sama sifat dan mausuf itu di dalam mudakar, sebaliknya mudakar muannas. Ja'at hindun al aqilatu, sifat dan mausuf itu kal fi'li, seperti fi'il. Kal fi'li itu tergantung bagaimana sifatnya. Kalau sifat hakiki seperti fi'il itu di dalam mudakar dan mu'anas, di dalam mudakar dan mu'anas, tidak ada di dalam mufrad tasniyah. Maksudnya analogisnya kalau fi'il pansubka, kalau dalam fi'il isim domir, maksudnya kalau fi'ilnya fi'il isim domir harus pakai alamat rofa. Ja'a rojulun alima, ja'a rojulani alima itu pakai alamat tasniyah alif. Kalau jamak ja'a rijalun alimu, ja'at hindun alimat, ja'at hindani alimata, ja'at hindani alimata ya. Ja'at hindatun alimna,
Jadi maksudnya seperti fiil, kalau fiilnya fa'il isim domir, tapi kalau fa'ilnya isim dohir, jadi fiilnya tetap harus mufrad. Yang jamaknya itu fa'ilnya. Ja'a jaidun, ja'a rajulun, koma rajulun, rajulani, rijalun. Wajaridil fi'la idama usnida lisnainin ojam'in kapaja suada. Jadi kalau sifatnya kalau fiilnya merupakan kepada isim dohir, fiilnya tetap dimufradkan. Jadi analogisnya pan sifat sababi itu merupakan kepada isim dohir, tidak boleh ditasniahkan kalau fiilnya tasniah. Ja'a rajulun, abuhu, ja'a rajulani, ja'a rajulun, al-alimu abuhu, ja'a rajulani, al-alimu abuhuma, ja'a rijalun, al-alimu abuhum. Jadi sifat sababi itu merupakan kepada isim dohir, isim dohirnya diidopatkan yang kembali kepada mausufnya. Jadi kalau sifat hakiki seperti fiil yang merupakan isim domir, kalau sifat sababi seperti fiil yang merupakan kepada isim dohir, itu rumusnya. Jadi kalau sifat hakiki mata kal fi'li fakfu makopau, sifat dan mausuf itu seperti fiil. Seperti fiil itu tergantung. Kalau fiil merupakan kepada isim domir, fiilnya itu harus ada ciri tasniah atau ciri jamak. Itu kalau sifat hakiki. Kalau sifatnya sababi, sifatnya itu merupakan kepada isim dohir, seperti fiil merupakan kepada isim dohir. Karena sifat sababi merupakan kepada isim dohir, tidak boleh ditasniahkan, tidak boleh dijamakkan. Jadi kalau di dalam sifat sababi itu tidak usah diperhatikan mufrad, tasniah dan jamaknya. Jadi ja'a jaidun, ja'a jaidani misalnya, al-akilu tidak al-akilani, ja'a jaidani, al-akilu abuhuma. Jadi kalau sifat hakiki antara sifat dan mausuf harus sama di dalam mufradnya, tasniah dan jamaknya. Jadi kalau di dalam sifat sababi harus sama itu di dalam mudakar dan muannasnya juga, tergantung fa'ilnya. Kalau fa'ilnya muannas, sifatnya muannas. Kalau fa'ilnya mudakar, fi'ilnya mudakar. Misalnya ja'at hindun al-akilatu abuha. Jadi itu di dalam sifat hakiki. Jadi hal sifat hakiki itu yang pertama yang harus sarwa itu tadi wal yu'tofi ta'rifi wat tankiri. Yang kedua di dalam mudakar muannasnya tergantung fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudakar, sifatnya mudakar, mausufnya mudakar. Kalau fa'ilnya muannas, sifatnya muannas. Contohnya ja'at rajulun akilun abuhu ya. Kalau muannas ja'at imro'atun akilatun abuha gitu. Jadi pokoknya rumusnya kalau sifat hakiki merupakan isim domir menjelaskan kepada mausufnya, kalau sifat sababi merupakan kepada isim dohir menjelaskan kepada ta'aluknya mausuf atau yang berhubungan dengan mausuf. Itu bedanya sifat hakiki dan sifat sababi. Ini sifat itu ada dua, sifat hakiki dan sifat sababi. Kesimpulannya di dalam bait ini sifat dan mausuf itu harus wahwal ada tauhidi, harus sama
sifat dengan mausuf di dalam mufrodnya, di dalam tasniyahnya, di dalam jamaknya, kalau sifatnya sifat hakiki. Yang kedua, watadkiri, harus sama antara sifat dengan mausuf, mudakar dan muannasnya. Kalau di dalam sifat hakiki harus sama mudakar dan muannas. Contohnya ja'a jaidun al-akilu, ja'at hindun al-akilatu. Sifat dan mausuf itu gambarannya kal fi'li, seperti fi'il. Seperti fi'il itu di dalam alamat tasniyah dan jamaknya. Jadi kalau sifat hakiki harus sama dengan fi'il yang merupakan isim domir. Kalau di dalam sifat sababi, fi'il yang merupakan kepada isim dohir. Di dalam bab fi'il fa'il, wajaridil fi'la idama usnida lisnainin ojam'in kapaja suhada nasoro jaidun, nasoro jaidani, nasoro jaiduna. Dalam sifat sababi, ja'a jaidun al-akilu abuhu, ja'a jaidani al-akilu abuhuma. Jadi al-akilunya harus dimufrodkan. Yang harus diperhatikan di dalam sifat sababi itu nakiroh dan ma'rifat, mudakar dan mu'anas. Tidak diusah diperhatikan tasniyah dan jamanya, karena kalpi li pakpuma kopao, seperti fi'il, seperti fi'il aja. Dalam bab fi'il itu ada kaidah wajaridil fi'la idama usnida lisnainin ojam'in kapaja suhada. Walaupun fa'ilnya tasniyah atau fa'ilnya jama', fi'ilnya harus dimufrodkan. Di dalam sifat sababi sama begitu. Walaupun sifatnya tasniyah atau jama', sifat mausuf, sifatnya tetap dimufrodkan. Ja'a jaidun al-akilu, ja'a jaidani al-akilu, ja'a jaiduna al-akilu. Tidak ja'a jaid. Tapi kalau dalam sifat sababi, kalau dalam sifat hakiki harus sama. Ja'a jaidun al-akilu, ja'a jaidani al-akilani, ja'a jaiduna al-akiluna. Sudah jang-jajang yang ada menyimpulkan bait kedua. Untuk bait yang kedua ya, ini menjelaskan bahwa na'at ketika mufrad muzakkar ataupun salian ataupun yang bukan mufrad muzakkar, dalam artian bukan mufrad muzakkar, selain mufrad itu kan tasniyah, jama', selain dari muzakkar muannas ya, maka itu hukumnya sama seperti fi'il ya, hukumnya sama seperti fi'il ya. Jadi kesimpulannya itu na'at itu sama aturannya seperti fi'il ya, baik itu na'at hakiki ataupun na'at sababi. Na'at hakiki itu kan yang merupakan isim domir ya, maka perubahannya itu sama seperti fi'il yang fa'ilnya itu isim domir mustad, isim domir ya. Dalam artian na'atnya itu berubah ya, sebagaimana man'utnya. Ketika man'utnya mudakar, maka na'atnya pun mudakar. Ketika man'utnya mufrad, maka na'atnya pun mufrad. Ketika na'atnya tasniyah, man'utnya tasniyah, maka na'atnya pun tasniyah. Jadi perubahannya itu sama ya itu. Adapun na'at hakiki ya, na'at sababi, yang mana na'at sababi itu na'at yang merupakan isim dohir, maka sama seperti fi'il yang fa'ilnya itu isim dohir. Ketika fa'ilnya tasniyah ataupun jama', maka fi'ilnya harus mufrad. Itu pun sama sama dalam na'at sababi. Ketika mausufnya tasniyah atau jama', maka tidak perlu memperhatikan na'at. Dalam artian na'at harus tetap mufrad, karena na'at tersebut
merupakan kepada isim dohir, ya, merupakan isim dohir. Jadi seperti itu. Contohnya naat sababi ya, naat sababi. Jaa Zaidun al-akilu abuhu. Nah, itu mufrad. Ketika tasniah, jaa Zaidani al-akilu abuhuma. Nah, seperti itu. Yang jamak, jaa Zaiduna al-akilu abuhum. Itu yang mufrad. Mufrad tasniah jamak. Kita tempat contoh yang muannas. Ja'at Hindun al-akilu abuha. Nah, itu. Kemudian dalam hal tasniah dalam hal mudzakkar dan muannasnya tidak perlu diperhatikan antara man'ut dan naatnya. Yang harus diperhatikan itu naat dengan isim dohirnya, ya. Jadi naat itu tergantung pada isim dohir yang diropakan. Jadi kemudian ja'at Hindani al-akilu abuhuma. Ja'at al-hindatu al-akilu abuhunna. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam ketika naat hakiki yang harus diperhatikan itu 4 dari yang 10 kemarin, ya. 4 dari yang 10 kemarin. Kemudian naat sababi itu yang harus diperhatikan 2 dari yang 5. 2 dari yang 5. Yang 5 itu dalam hal i'rab 3, kemudian dalam segi ma'rifat dan nakirah. Tidak perlu memperhatikan mufrad, tasniah, jama' dan mudzakkar muannasnya. Nah, jadi gitu. Jadi kesimpulannya naat itu sama seperti fi'il. Gini tuh ya, Pak. Ya, sudah cukup. Mungkin dicukupkan kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan Mbak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.